Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Wardana dengan NPM 21140710049. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah listrik dan elektronika, yaitu resistor. Resistor atau hambatan adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Sebuah resistor biasanya terbuat dari bahan campuran karbon, namun tidak sedikit juga resistor yang terbuat dari kawat nikrom. Kawat nikrom sendiri adalah kawat yang memiliki resistensi yang cukup tinggi dan tahan pada arus yang kuat. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Satuan dari resistor adalah ohm. Kata ohm itu diambil dari nama salah seorang fisikawan hebat asal Jerman yang bernama George Simon Ohm. Beliau jugalah yang mencetuskan keberadaan hukum ohm yang masih berlaku hingga sekarang ini. Jenis-jenis resistor. Resistor pada saat ini hanya terbagi menjadi dua macam, yakni resistor tetap atau fixed resistor dan resistor tidak tetap, yaitu variabel resistor. Dari kedua macam resistor tersebut, masih bisa dibagi lagi berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama ada resistor tetap atau fixed resistor. Jika dalam skematik, tandanya adalah seperti pada gambar. Resistor jenis ini memiliki nilai resistensi yang tetap dan permanen selama resistor tersebut dalam kondisi yang baik. Resistor tetap memiliki ciri-ciri yang tidak bisa diubah-ubah jika resistor tersebut tidak rusak. Resistor kawat. Resistor kawat merupakan resistor yang pertama kali dibuat. Dahulu, resistor ini digunakan dalam rangkaian yang masih menggunakan tabung hampa sebagai transistornya. Resistor ini juga memiliki nilai hambatan yang cukup besar, mampu beroperasi pada arus kuat dan panas yang tinggi sehingga banyak ditemukan pada rangkaian elektronika bagian power. Selanjutnya ada resistor batang karbon. Resistor ini tersusun dari bahan karbon di dalamnya dan terdapat kode-kode warna untuk menandai besarnya hambatan dari resistor tersebut. Selanjutnya ada resistor keramik. Sesuai dengan namanya, tentu saja terbuat dari bahan keramik atau porselen dengan lapisan kaca di bagian terluar. Meskipun ukurannya cukup mungil, namun resistensinya bervariasi, mulai dari kisaran puluhan ohm hingga kilo ohm. Resistor keramik pada saat ini kebanyakan digunakan pada gadget yang memiliki ukuran cukup kecil. Resistor ini memiliki rating daya sebesar 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan 2 watt. Selanjutnya ada resistor film karbon. Resistor film karbon merupakan sebuah perkembangan dari resistor batang karbon. Resistor ini terbuat dari bahan karbon di dalamnya dan di luarnya dilapisi dengan bahan pelindung berupa film di permukaannya. Terdapat gelang-gelang warna yang berguna sebagai indikator besarnya hambatan yang terkandung di dalam resistor tersebut. Memiliki rating daya sama dengan resistor keramik, tetapi kalah dalam segi keefektifan ukuran komponennya. Resistor ini terbuat dari bahan karbon di dalamnya dan dilindungi dengan bahan film. Selanjutnya ada resistor film metal. Resistor film metal memiliki ketelitian tinggi dibandingkan dengan resistor tetap jenis lainnya.
Toleransinya hingga berkisar antara 1-5%. Resistor film metal memiliki resistensi yang lebih besar dibandingkan dengan resistor film karbon. Selanjutnya ada jenis resistor tidak tetap atau variabel resistor. Jika pada skematik disimbolkan pada gambar. Berlawanan dengan resistor tetap, resistor variabel dapat berubah nilai resistensinya sesuai pengaruh eksternal yang memang sudah didesain demikian. Pengelompokan jenis resistor variabel didasarkan pada bagaimana cara merubah resistensi tersebut. Jadi, resistor variabel ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kita yang mengatur sendiri ya. Selanjutnya ada jenis dari resistor variabel, yaitu ada potensiometer. Potensiometer merupakan resistor yang dapat kita atur besar resistensinya. Cara mengaturnya cukup dengan memutar bagian tuas tengah potensiometer. Resistor jenis ini cukup sering digunakan dalam rangkaian elektronika semacam FM atau AM tuner, rangkaian sensor cahaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada trim pot. Bentuk dan cara kerja trim pot sebenarnya tidak jauh berbeda dengan potensiometer. Namun, agar kita bisa merubah nilai hambatannya, tidak cukup hanya memutar menggunakan tangan kosong saja, ataupun menggesernya saja. Diperlukan alat semacam obeng untuk memutarnya, sehingga nilai resistensinya berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Trim pot sama seperti potensiometer, terdiri atas dua jenis, yaitu trim pot logaritmik dan linier. Selanjutnya ada LDR atau Light Dependent Resistor. LDR merupakan jenis resistor variabel yang resistensinya dapat berubah seiring dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Dengan sifat ini, maka wajar jika LDR biasa digunakan pada lampu-lampu yang bisa mati dan hidup secara otomatis. Salah satu contohnya adalah lampu taman otomatis, di mana ketika LDR terkena sinar matahari secara langsung, lampu taman akan mati, dan ketika ada badai, otomatis LDR tidak menerima rangsang cahaya atau intensitas cahaya secara langsung, sehingga lampu taman otomatis akan menyala. Begitu pula keadaannya jika posisi gelap gulita atau malam hari, di mana LDR tidak menerima intensitas cahaya dan lampu akan menyala. Selanjutnya ada NTC dan PTC. Resistor NTC atau Negative Temperature Coefficient, resistennya semakin kecil ketika suhu lingkungannya naik. Untuk PTC atau Positive Temperature Coefficient berlaku sebaliknya, yaitu semakin tinggi suhu lingkungan, semakin besar pula nilai resistensinya. Untuk kedua jenis resistor ini, dapat mengatur besar resistensinya dengan mengubah temperatur lingkungan di sekitar. Selanjutnya ada reostat. Reostat terbuat dari uliran kawat yang rapat dan berdiameter cukup besar, sehingga ukurannya pun besar. Reostat paling sering digunakan dalam laboratorium. Cara mengubah resistensinya cukup mudah, yaitu dengan menggeser kepala bagian atas dari reostat tersebut. Selanjutnya adalah contoh perhitungan resistor dengan menggunakan metode membaca kode warna pada resistor. Resistor dapat dihitung dengan menggunakan alat multitester analog ataupun multitester digital, dan dapat juga dihitung dengan membaca kode warna pada resistor.
Sebagai contoh, resistor dengan 4 gelang berwarna biru, abu-abu, kuning, dan emas. Berapakah nilai resistor tersebut? Perlu diketahui, pada resistor 4 gelang, gelang pertama dan kedua adalah nilai resistornya, gelang ketiga sebagai pengalinya, dan gelang keempat sebagai toleransinya. Pada tabel di samping, kita dapatkan nilai gelang biru adalah 6, nilai gelang abu yaitu gelang kedua adalah 8, nilai gelang kuning yaitu gelang ketiga adalah 10 pangkat 4 atau 10.000 yang berfungsi sebagai pengali, dan nilai gelang emas sebesar 5% sebagai toleransi. Maka nilai resistornya adalah 68 dikali 10 pangkat 4 dengan toleransi 5%, atau 680 kilo ohm dengan toleransi 5%. Di sini saya mempunyai satu metode cepat menghafal warna dari gelang resistor, yaitu dengan mengambil 2 abjad terdepan dari masing-masing warna, seperti Hi untuk hitam, CO untuk coklat, Me untuk merah, J untuk jingga atau orange, Q untuk kuning, Hi untuk hijau, B untuk biru, U untuk ungu, A untuk abu-abu, P untuk putih, M untuk emas, PE untuk perak, dan TA untuk tanpa warna apa tidak berwarna, seperti itu. Sumber pustaka yang saya dapat itu dari Jagat ID Resistor. Sepertinya cukup untuk presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.